Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang untuk dosen pengampu dari mata kuliah struktur kayu, yaitu Ibu Cut Atika Putri STMN. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil project based learning kami, yaitu perencanaan atap struktur kayu yang berlokasi di pendopo FKM USU. Terlebih dahulu izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 9, saya sendiri Antoni Ismail Lubis dengan NIM 210404088. Saya Jihan Muhatia dengan NIM 21060. Saya Albert Situmorang dengan NIM 21094. Saya Daniel Ardilisan dengan NIM 21131. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke bagian pendahuluan. Dalam dunia konstruksi, material kayu sering digunakan seperti dalam penggunaan bahan dinding, bahan langit-langit, bahan penutup atap, bahan kusen dan daun pintu atau jendela, struktur lantai, struktur kolom, dan lain sebagainya. Kayu bangunan adalah kayu olahan yang diperoleh dengan jalan mengkonversikan kayu bulat menjadi kayu berbentuk balok, papan, atau bentuk-bentuk yang sesuai dengan tujuan penggunaan. Nah, pada struktur kayu pembebanan menurut SNI 1727/2020, ada beberapa jenis beban yang sering dijumpai, yaitu ada beban mati, beban hidup, beban angin, dan beban hujan. Untuk penghitungan desain faktor pembebanan dan ketahanan atau DFBK, terdapat beberapa rumus seperti yang kami tampilkan di PPT. Next. Nah, pada project based learning kami, spesifikasi dari material yang kami gunakan yaitu clean color bond AZ15 dengan kandungan zinc kalum 55%, aluminium, zinc 43,5%, silikon 1,5%. Kemudian lebar efektifnya 1000 mm, panjang efektifnya 770 mm, tebalnya 0,4 mm. Kemudian untuk 1 meter perseginya itu 1,34 lembar, lalu jarak singnya 385 mm, jarak pasangnya 500 mm, dan berat dari materi yang kami gunakan itu 5,38 kg per lembar, atau 3,9 kg per meter kuadrat. Ini merupakan sketsa dari geometri atap kami. Next. Selanjutnya kami akan membahas mengenai perencanaan gording. Nah, untuk data-data dari perencanaan gording kami adalah sebagai berikut, yaitu dengan tipe truss modified queen truss dengan lebar total trussnya 7,5 meter, efisiensinya 5, dan jarak antar trussnya 5,5 meter, panjang bangunannya 22 meter, sudut kemiringan atapnya 21 derajat. Lalu untuk atap yang kami gunakan itu genteng metal multi roof 0,4, plafonnya gypsum, kemudian tekanan anginnya 40 kg per meter kuadrat. Next. Berikut adalah perhitungan untuk pembebanan gording. Yang pertama ada beban mati. Jadi di sini ukuran kayu yang digunakan itu 75/100, berat jenis kayunya kayu jati, yaitu sebesar 670 kg per meter kubik, kemudian berat atapnya 3,9 kg per meter kuadrat, jarak gordingnya yaitu 0,32 meter. Maka berat sendiri dari gordingnya yaitu berdasarkan rumus 5,03 kg per meter, berat atapnya itu 1,25 kg per meter, kemudian beban mati totalnya itu 6,27 kg per meter. Lalu untuk beban yang bekerja pada sumbu X dan sumbu Y, untuk beban yang bekerja pada sumbu X itu hasilnya 2,25 kg per meter, beban yang bekerja pada sumbu X itu hasilnya 5,86 kg per meter. Next. Kemudian perhitungan untuk beban hidup atap. Di sini ada beban yang bekerja pada sumbu X yaitu sebesar 35,83 kg, kemudian beban yang bekerja pada sumbu Y sebesar 93,96 kg. Selanjutnya beban hidup pada atap ada beban hujan, di mana beban air hujan nilainya itu sebesar 23,2 kg per meter kuadrat, dan beban hujan atau H sebesar 40,832 kg. Selanjutnya akan dilakukan analisa struktur gording, di mana dimensi gording yang kami pakai itu menggunakan balok 75/100 dengan nilai base sebesar 100 mm dan hanya 75 mm. Nah, untuk luasnya itu sebesar 7.500 mm kuadrat, lalu momen inersianya IX-nya yaitu 606.250.000 mm kan 4. Kemudian momen inersia Y-nya 3.515.625.000 mm kan 4. Kemudian momen tahanan atau SX-nya sebesar 125.000 mm kubik. Lalu momen tahanan AC-nya 93.750 mm kubik. Next. Lalu untuk analisa struktur gording akibat beban mati, yang pertama ada perhitungan momen. Di sini nilai dari MDX kami itu sebesar 22,14 kg meter dan MD-nya itu sebesar 8,5 kg meter. Untuk perhitungan gesernya, VDX kami itu sebesar 16,1 kg, VDY kami sebesar 6,18 kg. Nah, untuk perhitungan analisa struktur gording akibat beban hidup atap, yang pertama ada perhitungan momen, di mana nilai MLRX-nya sebesar 64,18 kg meter, lalu nilai MLRY-nya sebesar 24,64 kg meter. Kemudian
perhitungan geser di mana VLRX sebesar 64,18 kg, VLRY sebesar 17,92 kg. Selanjutnya akibat beban angin di mana MWX-nya itu sebesar 0 kg/meter, kemudian MW-nya sebesar 0,97 kg/meter. Lalu lanjut ke perhitungan geser, VWX-nya sebesar 0 kg, kemudian VW-nya sebesar 0,7 kg. Lalu masuk ke kombinasi pembebanan. Yang pertama kombinasi pertama dengan persamaan 1,4D, di mana nilai perhitungan momennya untuk MUX-nya itu sebesar 31 km, MUY-nya itu sebesar 11,9 km. Lalu perhitungan gesernya di mana didapat VWX-nya sebesar 22,55 kg, kemudian VUY-nya sebesar 8,65 kg. Lalu masuk dengan kombinasi kedua dengan persamaan 1,2D tambah 1,6 dalam kurung LR atau S atau R, kemudian ditambah L atau 0,5 W, di mana perhitungan momennya MUX-nya sebesar 129,27 km, lalu MUY-nya sebesar 50,1 km. Lalu masuk ke perhitungan geser di mana VWX-nya sebesar 94,01 kg, lalu VUY-nya sebesar 36,44 kg. Lalu perhitungan kombinasi ketiga dengan persamaan 0,9D tambah 1,0 W, di mana untuk perhitungan momen MUX-nya itu sebesar 19,93 km, MUY-nya itu sebesar 8,62 kg. Lalu untuk perhitungan gesernya VWX-nya sebesar 14,49 kg dan VUY-nya sebesar 6,27 kg. Lalu akan lanjut oleh teman saya. Eh, kemudian untuk kombinasi keduanya, untuk yang pertama di momennya itu untuk nilai MX-nya dan MUY dapat kita lihat pada slide berikut, dan kemudian untuk bagian gesernya juga dapat kita lihat pada slide berikut. Next. Kemudian untuk kontrol momennya berdasarkan E 15.000 MPa dapat kita lihat hasil datanya untuk perencanaan lenturnya itu pada slide berikut. Next. Kemudian untuk menghitung rasio kelangsingannya itu dapat nilai RB-nya itu 3,24 yang dimana lebih kecil dari 20 dan hasilnya memenuhi. Kemudian untuk RB-nya 3,24, FB-nya itu 1914,75 PA. Kemudian untuk faktor stabilitasnya itu 0,995. Kemudian untuk Faction B-nya itu nilainya 25,69 MPa. Kemudian kita hitung nilai M Faction Y itu 2,41 km/meter. Kemudian nilai M UI-nya itu lebih kecil dari M Faction Y yang dimana 0,5 lebih kecil dari 2,41 dan memenuhi. Next. Kemudian pada sumbu X berikut adalah data yang diketahui. Next. Kemudian untuk hasilnya itu dapat kita lihat pada slide berikut di mana nilai MUX-nya lebih kecil dari MAX X, di mana 1,29 lebih kecil dari 2,1 dan hasilnya memenuhi. Next. Kemudian untuk kontrol momennya itu yang di mana nilainya memenuhi yaitu 0,61 lebih kecil dari 1. Next. Kemudian pada sumbu Y berikut adalah data yang diketahui. Kemudian untuk penyelesaiannya untuk hitung tahan geser itu F action V itu nilainya 2,74 MPa. Kemudian untuk V action itu atau tahan geser terkualitas itu adalah 13,68. Kemudian untuk gaya geser terfaktor memenuhi yaitu 0,36 lebih kecil dari 13,68 kN. Next. Kemudian untuk sumbu X-nya itu berikut adalah datanya untuk nilai F action V-nya itu adalah 2,74 MPa. Kemudian untuk V action itu adalah 13,68 dan gaya geser terfaktornya itu memenuhi yaitu 1,03 kN lebih kecil dari 13,68. Next. Kemudian untuk kontrol gesernya memenuhi yaitu 0,1 lebih kecil dari 1. Dan hasilnya memenuhi. Kemudian ini adalah data untuk kontrol lanjutannya. Next. Kemudian untuk hasil reaksinya itu adalah 162,450 kg per cm kuadrat. Kemudian untuk delta Y-nya itu adalah 18,3 mm. Kemudian untuk delta X adalah 10,06 mm. Kemudian untuk delta Y itu adalah 6,86 mm. Next. Kemudian untuk menghitung lentur totalnya itu adalah nilainya memenuhi yaitu di mana delta totalnya itu adalah lebih kecil daripada delta izinnya di mana 12,18 mm, lebih kecil dari 18,33 mm, dan dimensi boardingnya adalah 7,5 cm kali 10 cm yang aman untuk digunakan. Next. Dan kita masuk ke bab 3 itu analisa struktur truss. Kemudian ini adalah gambar untuk identifikasi join dan member. Berikut adalah data untuk identifikasi join dan member di mana ada pada tabel untuk data joinnya ada data membernya dan ada data untuk panjang batang. Kemudian untuk pengembangan trustnya
semua beban termasuk berat sendiri struktur dianggap bekerja berarti terkumpul. Kemudian setiap batang terhubung satu kumpul yang berupa sendi tanpa gesekan. Kemudian sumbu utama setiap batang dalam satu kumpul saling berpotongan di suatu titik sehingga tidak terjadi eksentritas gaya. Kemudian yang terakhir adalah setiap batang hanya memikul gaya aksial tanpa adanya momentum dan gaya geser. Next. Kemudian akan dilanjut oleh teman saya. Kemudian kita memasuki perhitungan beban mati. Nah, dari beban mati ini yang pertama ada berat sendiri kuda-kuda. Dapat dilihat pada tabel, yaitu terdiri dari simpul A, B, C, D. Next. Dan seterusnya. Next. Yang pertama ada untuk simpul A yang terdiri dari batang satu. Nah, simpul A ini kan dapat dilihat rumusnya. Kemudian ada berat penutup atap, rekapitulasi nilai-nilainya. Dapat dilihat pada tabel. Next. Kemudian ini juga ada untuk berat sendiri boarding untuk masing-masing simpul. Dapat dilihat pada tabel. Next. Sehingga ini ada rekapitulasi dari seluruh beban mati. Kita juga akan menginput di software SAP 2000. Next. Kemudian memasuki perhitungan beban hidup dari simpul A sampai dengan H. Untuk berat beban hidupnya sama semuanya itu 100 kg. Next. Dan memasuki perhitungan beban hidup hujan dapat dilihat pada tabel rekapitulasinya. Next. Kemudian kita memasuki perhitungan beban angin. Yang pertama ada beban angin tekan. Di sini juga pada tabel dapat dilihat rekapitulasi dari beban angin tekannya. Next. Kemudian ada beban angin hidup, dapat dilihat juga pada tabel rekapitulasi nilainya. Nah, untuk perhitungan analisis struktur, kita menggunakan aplikasi SAP 2000 dengan menggambarkannya, dan kemudian kita akan memasuki nilai-nilai dari kombinasi pembebanannya. Next. Di sini gambaran ketika kita memasuki atau menginput nilai di SAP 2000-nya. Next. Memasuki bab 4 yaitu perencanaan batang tarik dan batang tekan. Pertama ada menentukan nilai desain dan modulus elastisitas untuk acuan dengan data-data berikut. Untuk kuat tarik sejajar seratnya didapatkan nilai 12,24 MPa, kuat tarik terkoreksinya didapatkan 16,92 MPa. Tahanan tarik terkoreksinya didapat nilai 16,92 HN, serta kebutuhan luas penampangnya didapatkan hasil TU lebih kecil dari T aksen, di mana AN-nya itu 1145,39 mm². Menentukan luas penampang bruto didapatkan 1431,73 mm², dan dicoba menggunakan dimensi batang 80 mm dikali 100 mm. Next. Sehingga kontrol tahanan tarik batang dihasilkan memenuhi yaitu 19.380 Newton lebih kecil dari 108,288 Newton. Dan kita menggunakan dimensi 80 mm dikali 100 mm. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, kode mutu yang digunakan adalah E18 dengan FC 15,3, E18000 dan E-min sebesar 9000. Selanjutnya untuk menentukan rasio kelangsingan. Dapat dilihat pada tabel didapatkan nilai KE sama dengan 1 dan untuk nilai LE sama dengan KE dikali L. Berikut adalah perencanaan perhitungannya dengan rasio kelangsingan dari batang 1 sampai dengan batang 13. Berikut adalah rekapitulasi untuk perencanaan rasio kelangsingan dari batang 1 sampai batang ke-13. Selanjutnya untuk menentukan faktor-faktor koreksi, di mana didapatkan mutu dengan besar 16,92 MPa. Selanjutnya untuk menentukan nilai E-min, didapatkan nilai sebesar 11.511,72 Newton per milimeter kuadrat. Selanjutnya untuk menentukan faktor stabilitas kolom, dapat dilihat rekapitulasinya pada tabel di samping dari batang 1 sampai dengan batang 13. Selanjutnya untuk menentukan kuat tekan terkoreksi dan tahanan tekan terkoreksi. Yang pertama didapatkan nilai FC aksen sebesar 13,33 MPa dan nilai T aksen didapatkan sebesar 106,64 Newton. Selanjutnya berikut adalah rekapitulasi perbandingan T aksen dengan TU dari batang 1 sampai dengan batang 13. Maka berdasarkan gaya tarik dan gaya tekan setiap batang dapat digunakan dimensi 80 kali 100 mm. Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf dan terima kasih.